الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بدارين آمين. والمقالة الثانية والخمسون. Ya. Qala Zunun al-Misri al-arifu billahi ta'ala wafiyun ay bi ahdillahi ta'ala bi an adda awamir Allah ta'ala wa qalbuhu zakiyun ay sari'un wa amaluhu lillahi zakiyun salihun zaidun fi kulli waqtin. Telah berkata oleh Zunun al-Misri, seorang ulama besar namanya Zun al-Misri. Semalam itu beliau mengatakan orang yang arif billah itu adalah orang yang asirun qalbuhu, orang yang merasa tertawan terus hatinya dengan Allah Ta'ala. Jadi orang yang arif billah itu ialah orang yang hatinya selalu tertawan terus dengan Allah Ta'ala. Hatinya selalu tertawan terus dengan Allah Ta'ala. Tertawan itu bahasanya merasa diawasi terus oleh Allah Ta'ala. Tua orang yang arif billah. Orang yang arif billah, orang yang kenal dengan Allah Ta'ala itu hatinya merasa terus diawasi Allah Ta'ala. Bukan hatinya aja, beremun hatinya diawasi Allah Ta'ala, apalagi zahirnya. Hati yang orang kada tahu ya, itu merasa diawasi terus oleh Allah Ta'ala. Artinya orang itu bisa aja berbuat taat, tetapi hatinya kadang merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Kita ini bisa aja berbuat taat, tapi hati kita kemana-mana sembahyang, itu kadang merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Orang yang merasa diawasi itu merasa senantiasa dilihati terus hati Allah Ta'ala itu. Sampai kepada makam arif billah nanti dia mengetahui bahwasanya hatinya ini kadang mampu bergeritik sedikit pun, kadang mampu inya itu hendak berucap sesuatu pun di hatinya itu, kecuali nanti izin Allah Ta'ala. Dalam artian merasa yang sampai seperti itu nanti, itu sudah di makamnya min awliyaillahi ta'ala. La tataharraku zarra illa biiznillah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Merasa seluruh yang ada dalam perbuatannya ini baik zahir maupun batin itu serasa diperbuat terus oleh Allah Ta'ala. Dia kadang mampu memperbuatnya. Asal mausulnya, asalnya tuh supaya sampai kepada makam itu adalah senantiasa merasa diawasi. Bahasa kita itu senantiasa murakabah namanya. Kalau bahasa ilmu tasawufnya murakabah, merasa diintai terus. Amun kita tuh bini tuh penyarikan lah, duduk di warung gini ngalih. Ujar bini kan bila duduk di warung awas gini kan. Jadi kalau hendak duduk di warung tuh rasa ada bini terus. Nah itu seperti itu tuh. Orang yang merasa diawasi ini merasa diawasi. Nah, makanya latihan orang menjadi arif billah ini berat, namanya musyahadah dan muraqabah. Senantiasa menyaksikan zahirnya ini adalah perbuatan Allah Ta'ala, dan secara zahir dan batin dilihati oleh Allah Ta'ala, diintai, diawasi oleh Allah Ta'ala. Itu Jarsidin semalam itu. Nah, yang pertama. Dan yang kedua semalam itu qalbuhu basirun. Jasidin bimurakabah, senantiasa merasa bang dilihati zahirnya batinnya. Muzainun li batinihi bil murakabati wal zahiri bimuhasabati. Jadi kalau zahirnya dilihatnya, dihitungnya, dipertimbangkannya. Zahir ini perbuatannya sesuai kada dengan syariat.
melanggar kada dengan syariat. Nang kedua, jersidin batinnya, basirahnya senantiasa muraqabah tadi, merasa diawasi dulu oleh Allah Ta'ala. Wa amaluhu kasirun, dan beramal banyak. Jadi mun orang mengaku aribillah, mengaku kenal dengan Allah Ta'ala, mengaku sudah ma'rifat, kada beramaliyah itu dusta berarti. Apalagi meninggalkan. Walaupun amalnya ini kadang-kadang orang yang aribillah ini kada mesti jahir lah. Orang yang aribillah nih, kalau pangpian misalnya melihat orang nang ahli ma'rifat, misalnya orang nang ahli tasawuf itu tasbih taruh di tangannya, sebelah kiri tasbih, sebelah kiri tasbih elektrik misalnya, dikalungakannya pulang tasbih, kadang itu amalnya banyak, bukan sekadar amal jahir yang sunat saja, yang wajib saja, tetapi ada amaliyah batinnya yang tidak ada putusnya. Orang nang ahli ma'rifat nih, amaliyah batin nang pian kada tahu, yang kada mengerti pian, yaitu inya merasakan hadir terus Allah Ta'ala. Jadi amalnya orang nang ahli ma'rifat ni kadang jahirnya kada kelihatan beramaliyah, kada kelihatan inya beramaliyah, tetapi amalnya tu lebih abdal daripada orang yang duduk bisa seharian di masjid. Amalnya itu. Kenapa? Karena dia beramal benar-benar, berharap benar dengan Allah Ta'ala, minta tolong dengan Allah Ta'ala. Berharap benar amalnya ini, kawainya melakukan amal itu, bisa dia melakukan amal itu atas pertolongan Allah Ta'ala. Ada kita ini bila beramaliyah seharian di masjid, rasa kita nang bisa beramalian seharian. Makanya amal orang nang ahli ma'rifat tadi itu lebih utama. Kenapa? Karena dia kadang merasa bisa beramaliyah, kecuali inya ditolongi oleh Allah Ta'ala. Artinya di dalam amaliyahnya itu dia merasa la haula wala quwata illa billah. Kadang merasakan ia mampu beramaliyah, kecuali bi kudratillah, bi iradatillah, bi aunillah ta'ala, dengan pertolongan Allah Ta'ala. Makanya sempurna amalnya. Amalnya dengan musyahadah, amalnya langsung menyaksikan dirinya ini kada bisa beramaliyah, dan mampu dia itu beramaliyah, menyaksikannya bahwasanya mampunya itu ditolongi oleh Allah Ta'ala. Ini yang amal bujur-bujur bersih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ini kada apa-apa bang, dulu belajar itulah, belajar kita mengaku kita nang beramaliyah, ya apa-apa, tidak jadi masalah. Yang penting sembahyang, yang penting beramaliyah. Ini mengaku ma'rifah kada bersembahyangan, kada berpuasaan, nah itu salah namanya. Nah itu kada ma'rifat namanya. Nah adalah amalnya banyak. Nah nang ke-52 Jarsidin al-arifu billah wa fiyun bi ahdillahi ta'ala bi an ada awamirillahi ta'ala. Orang yang arif billah itu mesti Jarsidin menunaikan perintah-perintah Allah Ta'ala, itu mesti. Makanya jar ulun tadi itu, amun mengaku arif billah, meninggalkan arif billah lah apa? Garang guru jauh bingung juga. Kita ini kan kadang-kadang kenal arif billah itu adalah orang yang sudah diberikan pengenalan Allah Ta'ala. Artinya mengenal Allah Ta'ala itu dengan sebenar-benarnya kenal. Atau kalau bahasa tasawufnya, orang yang sudah wasil kepada Allah Ta'ala, orang yang sudah dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala akan hakikat-hakikat sesuatu. Itu orang yang arif billah namanya. Orang yang arif billah adalah orang yang sudah terbuka hakikat-hakikat sesuatu, hakikat alam semesta, hakikat dirinya yang sebenarnya. Lalu dia mengerti akan hakikat yang ada, atau rahasia-rahasia yang diberikan Allah Ta'ala terhadap dirinya tadi itu. Itu orang yang arif billah. Bahasa kita itu orang yang kenal dengan Allah Ta'ala. Seperti itu. Bukan dengan ilmu kada. Bukan dengan ilmunya kada. Tetapi kada bisa mencapai ke makam arif billah itu kecuali dengan ilmu, yaitu dengan beramaliyah tadi. Dan amaliyahnya harus bersih kepada Allah Ta'ala, harus benar-benar bersih. Artinya kada ada yang lain ditujunya, ilahi anta maksudi warida qamat lubi, itu aja. Kada ada hendak minta puji manusia, kada ada ujub di dalam dirinya. Karena apa? Karena tadi dia orang yang arif billah tadi itu sudah benar-benar merasakan, merasa diintai oleh Allah Ta'ala, dilihati oleh Allah Ta'ala. Makanya kita itu hendak mencapai makam itu, kita membiasakan beramaliyah itu merasa ditulungi oleh Allah Ta'ala. Jangan ada akuan kalau bahasa orang, jangan merasa kita nang ada. Makanya makam ihsan itu anta budaka annaka tarah fa ilam tarah fa innahu yarah. Jikala kita itu beribadah, kita merasa Allah Ta'ala itu kita melihat
kebesaran Allah Ta'ala. Di mana melihatnya? Di perintahnya tadi itu. Nah, kita bergerak, berdiam, merasa kita ini digerakkan oleh Allah Ta'ala. Ibarat kita mengangkat takbir, kita kada mampu mengangkat takbir itu atas kecuali izin Allah Ta'ala. Jadi kita melihat benar-benar waktu mengangkat takbir ini kita dalam keadaan kada mampu mengangkat takbir itu. Kalau kada mampu kayak itu, kita angkat je takbir, Allahu Akbar. Rasakan kita ini rasa dilihati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zahir kita dilihati, batin kita dilihati. Sehingga kita itu kada bisa kemana-mana, batin kita kada bisa kemana-mana, zahir kita pun kada bisa kemana-mana. Asik saja dengan rasa dilihati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nyaman aja rasa dilihati Allah Ta'ala. Rasa takut ada karena dilihati oleh Allah Ta'ala secara zahir dan batin. Ini guru lah kalau orang mengaji tasawuf, dia pun Allah Ta'ala melihati itu di atas kita Allah Ta'ala. Ini orang ahli tasawuf nih inilah. Pian kalau mengaji ilmu hakikat ini dengan orang nang ketujuh membahas-bahas orang salah. Amun pian tu je rasa dilihati Allah Ta'ala jauh ke Allah Ta'ala. Bijur kada pian? Kayak ulun ni kan melihati pian jauh ke Allah Ta'ala tu je. Kan ulun melihati pian ni kan berjarak berarti. Berjarak berarti. Biar aja dulu kayak itu kada apa-apa. Belum tahu ilmunya lagi kayak apa. Belum tahu rasa dilihati. Bila sembahyang nih rasa Allah Ta'ala melihati aku. Jurang kawan di mana jurang Allah Ta'ala jadi melihati ikam itu. Nah itu kawan inilah. Terlalu tinggi pulang kawan di higanya inilah. Yaitu kita merasakan. Makanya anta budaka annaka tarahja. Seolah-olah engkau beribadah itu melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melihat itu artinya meliputi, merasa meliputi kudratnya, iradatnya, ilmunya dengan kita. Bila kita mengangkat tangan berarti nampak iradatnya, nampak kudratnya, nampak ilmunya. Yalah, nang meliputi wujud kita ini. Meliputi wujud kita ini sehingga gerak kita ini tenggelam di dalam sifatnya namanya. Kalau ini kada bisa bergerak aku, kalau kada ada sifatnya Allah Ta'ala yang menggerakkan, itu namanya meliputi namanya. Jadi setiap gerak kita rasakan seperti itu. Merasa digerakkan, itu sudah tenggelam kita itu berarti di dalam muhaitun billah namanya. Merasa diliputi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kita yang lebih dalam ya dalam bahas ini, nang zahir aja dulu. Nah itu kalau yang dalam kayak itu dengan praktiknya kita dengan yang dalam itu merasakan bujur dengan napas kita, dengan rasa kita rasakan benar-benar sehingga kita kadang mempunyai rasa lagi. Bahasa orang itu kita menenggelamkan akuan kita, menghilangkan akuan kita sehingga yang nampak cuma dia saja. Menghilangkan akuan punya kudrat, iradat, ilmu dan seterusnya hayat kita sehingga yang nampak yang hidup dia saja lagi yang hidup yang menggerakkan kita. Nah, itu nanti sampai kepada ke situ kita itu. Sampai diberikan rasa benar-benar kada merasa kita mempunyai gerak tadi. Itulah benar-benar makam arif yang sebenarnya. Al-arif billahi wafiyun bi ahdillahi ta'ala bi an ada awamirillahi ta'ala. Dengan bahwasanya ia menunaikan segala perintah-perintah Allah Ta'ala. Itu cirinya orang arif billah. Ujar guru ulun, walaupun ia itu mengajar di atas langit bahasanya tuh. Terbang dia mengajar, berjalan di atas banyu ia mengajar kita tuh, tapi meninggalkan syariat jangan diikuti sini. Jangan diikuti orang itu. Jangan diikuti Jersidin. Walaupun ia mengajarkan misalnya terbang waktu belajar ininya, kadang menyentuh bumi misalnya, terangkat dia waktu belajar, mengajar, jangan diikuti. Karena apa? Karena meninggalkan syariatnya, meninggalkan syariat berarti istidratnya itu. Jangan diikuti. Nah, artinya kesempurnaan ilmu ma'rifat itulah dengan menunaikan syariat. Karena setiap kita menunaikan syariat itu nampak kebesaran Allah Ta'ala dengan kita menunaikan itu syariat tadi. Dan nampak sifat ubudiyah kita, sifat kehambaan kita ini nampak kalau kita menunaikan itu ibadah tadi itu. Nampak kalau meninggalkan itu tanda kita itu bukan arif. Berarti wani kita dengan Allah Ta'ala, berani dengan Allah Ta'ala, mengambil sifatnya berarti kita. Sedangkan sifat Allah Ta'ala itu kada sama dengan makhluk. Sifat Allah Ta'ala kada sama dengan makhluk, kada bisa sama dengan makhluk. Kita melihat pakai mata, kita mendengar pakai telinga. Allah Ta'ala kada. Kalau pang dengan mata Allah Ta'ala itu melihat kada, dengan telinganya mendengar kada. Allah Ta'ala kada bertelinga. Laisa kamitslihi syai'un. Kada ada sesamanya.
Yang kedua jarsidin wa qalbuhu jakiyun aisariun. Nah, ini yang kedua cirinya orang arif billah itu adalah kalbunya zakiyun, bersih. Nah, bersih ini pasti bersih kalau orang yang sudah di makam arif billah inilah. Khalisun namanya, bersih hatinya. Bersih hatinya ini kalau di pandangan orang arifin artinya kada ada lagi yang tajali, kada ada lagi yang nampak selain Allah Ta'ala. Dipuji orangnya kada apa, dihina orang pun kada apa. Jadi cirinya diantaranya orang nang arif billah itu satu, sakit lawan nyaman sama aja nya. Itu pian arif billah dah. Arif bahasanya tuh sudah ma'rifat pian bila sudah sampai kepada itu. Oh berarti ulun ni gure arif billah sako sudah aja. Soalnya baduit kada apa-apa aja ulun ya. Dasar kada begawi pian. Itu terbiasa lah kada baduit juga. Tapi amun melihat punya orang iri, nah itu kada ma'rifat pian masih. Orang nang ma'rifat itu inya hatinya biasa aja, seberataan biasa aja. Hendak orang sugi kah, kada sugi kah, kada ada irinya. Itulah orang di makam tajrid, di makam arif billah. Makanya kita tuh latihan membersihkan hati itu, la maujuda itu. Supaya kada ada yang dipandang kecuali kebesaran Allah Ta'ala. Karena orang yang arif billah ini sudah dibukakan kebesaran Allah Ta'ala. Jadi ulun tadi hakikat sesuatu terbuka sudahnya. Hakikat alam ini dirasakannya sudah. Bahwasanya kada ada. Sudah dirasakannya, jadinya kada apa-apa di hatinya itu. Ini hati yang sudah mutmainnah hatinya. Zakiyun, bersih. Bersih hatinya. Biar sembahyang tuh kada ada yang mikiran apa-apa. Kalau mau memikirkan hendak dipuji orang kah, ba'amalia sama. Dengan kehidupannya pun kayak itu juga. Kadanya memikirkan. Kalau bang berpikir, wah orang ini, mau kada berpikir itu gue bungul ngarannya aja. Yang kada berpikir lalu, kada berpikirkan, kada bisa. Ada kita ini kan memikirkan besok makan apa, besok apa, kada ada duit. Kayak itu kita pikirkan. Makanya orang yang arif billah ini sudah di makam tajrid yang dimana dia tuh yakin rezeki itu dijamin oleh Allah Ta'ala. Makanya di dalam kitab hikam itu ujar Ibnu Athaillah, kenapa hikam bersusah-susah? Bersusah-susah dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Sedangkan sesuatu yang kada dijamin oleh Allah Ta'ala, kenapa hikam kada hakun bersusah-susah? Yang kada dijamin oleh Allah Ta'ala itu apa? Amal kita ni nah. Ke akhirat kita kada dijamin. Bila amal kita baik, diterima oleh Allah Ta'ala, berarti alamat kita mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Amunnya kita kada beramaliyah itu alamat, kada taat itu alamat kada baik. Itu kada dijamin oleh Allah Ta'ala. Ikam ni taat, kada taat itu nanti kada dijamin. Sedangkan rezeki itu jar Ibu Anatailah dan di Quran disebutkan wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizquha. Kada ada makhluk di muka bumi ini yang kada dijamin oleh Allah Ta'ala rezekinya. Semuanya dijamin. Inilah di dalam ilmu tasawuf. Jangan isuk mendengarnya ampih begawi aku aja. Yang di makam kita asbab begawi aja kita. Tetapi yakin aja rezeki itu mungkin dengan begawi itu kita dapat. Takdirnya seperti itu. Jangan membaca Al-Quran wa ma min dabatin fil ardi illa Allah lahu rizquha. Samut di dalam batu gin jagurunya dijamin bujur. Samut di dalam batu gin dijamin Allah Ta'ala rezekinya. Apalagi aku ni je mencungkung di padang orang, mustahil kada dijamin ya. Nah, ilmunya dulu. Kalau pian berdiam aja kada beramaliyah, kada ada awiritan, kada ada makam yang seperti orang nang tajrid tadi itu, kada bisa pian. Kada bisa. Kada bisa pian yang seperti itu. Pian makamnya di asbab begawi je pian. Tetapi begawi pian itu bihaula wala quwata illa billah. Itu tetap dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang orang yang banyak berzikir dengan Allah Ta'ala, orang yang banyak mengabdi kepada Allah Ta'ala, itu memang jar Allah Ta'ala rezekinya akan aku cukupkan. Rezekinya akan aku cukupkan akan orang itu. Kita ni mun berdiam, kada begawi, kada berzikir, kada beribadah. Nah itu makamnya bukan makam tajrid, makam kulir namanya. Wa qalbuhu jakiyun aisariun, kalbunya hatinya itu cepat, zakiyun bersih. Arti cepat itu bisa jadilah bila inya melihat sesuatu langsung ingat dengan Allah Ta'ala. Bila inya ingat akan dirinya yang merasa berbuat, ingat langsung inya dengan Allah Ta'ala.
bahwasanya aku ini ditulungi pian ya Allah, kau berzikir, kau beribadah, kau sembahyang, kau puasa, kau bersedekah. Ingat terus dengan Allah Subhanahu wa taala, cepat hatinya. Kalau yang bujur-bujur arif itu memang kadada yang dipandangnya lah. Orang yang arif billah itu hatinya senantiasa memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasanya itu wara dan juhud sebenarnya. Wara secara zahir, secara batin, zuhud secara batin, itu kadada lagi memasukkan yang lain di batinnya, di hatinya selain daripada Allah taala. Keelokannya Allah taala itu jadi hatinya kadada yang lain. Itu wara yang sebenarnya. Wara yang sebenarnya, walaupun boleh misalnya memasukkan istrinya, bininya di dalam hatinya mencintai, tapi ia berusaha itu kadang mencintai sepul-pulnya dengan orang kadangnya seperti itu. Zahid benar-benar artinya juhud terhadap dunia, kadang memasukkan sesuatu yang selain daripada Allah Ta'ala di dalam hatinya. Ini baru juhud dan wara yang sebenarnya, ketika orang itu mencapai sudah ma'rifat atau orang arif billah itu. Karena kita lah kalau sudah mencapai ma'rifat itu, kalau sudah mencapai ma'rifat tuh, karena dibukakan oleh Allah Ta'ala hakikat sesuatu itu pian dasar kada kepingin, kada senang, bukan berarti benci lah, kada senang bang. Orang yang arif itu kada senang dimuliakan, kada senang dihormati orang dalam hatinya itu ada senang kada senang dalam artian takutnya, bukan berarti kada senang dengan orang muliakan, kada. Takut hatinya tuh dirubah oleh Allah Ta'ala, jadi pandangannya tuh berubah memuliakan makhluk dengan sebab dimuliakan makhluk tadi. Takutnya bukan berarti kada senang dimuliakan orang, enggak. Karena ia menjaga batinnya, bukan piannya, bukan orangnya, lain, bukan makhluknya yang muliakannya, enggak. Dia menjaga batinnya tuh supaya jangan terpandang makhluk kena, atau merasa ujubnya kena timbul di hatinya. Jadi orang yang arif billah itu guru bisa jelah ujub bisa, ria pun bisanya. Karena kadang-kadang kita ini tergelincir, hati kita ini tergelincir karena merasa yang zahir ini kelihatan, lupa. Makanya tadi waqalbu sariun jakiun, bila ia lupa langsungnya langsung kembali mengingat, mengingat kepada kebesaran Allah Ta'ala, ingatnya langsung. Sariun cepatnya kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau pangpian melihat orang arif billah ini artinya suka dimuliakan, ada suka. Makanya orang yang arif billah itu dia menjaga benar. Ada yang sudah di makam arif billah ini tetap dia dalam kepakirannya, tetap sederhana aja, mastur. Kada kelihatan bebulang, kada kelihatan bersurban, kada kelihatan pakai jubah, sembahyang dibuncu aja. Kada kelihatan orang. Kenapa? Karena dia tuh merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Merasa diawasi terus, jadi kada pantasnya nih, rasa kada pantas terus melihat orang ini senantiasa mulia terus orang. Kenapa? Karena pandangan orang tadi itu yang sudah diarif billah pian ini, yang dipandang buan pian ini, seberataan makhluk ini, itu meliputi terus sifat Allah Ta'ala. Jamal dan kamalnya itu meliputi terus kesempurnaan Allah Ta'ala di setiap makhluk, di setiap dia bergerak kelihatan terus, sehingga dia merasa malu dengan Allah Ta'ala, merasa supannya dengan Allah Ta'ala. Lalu dia mastur, tersembunyinya, berdiam ya. Tapi guru ada juga orang-orang melihat ya, wali ini sugih, pakaiannya bagus. Nah itu orang nang tahadusun bin nikmat ya. Apa aja yang pian berikan ya Allah Ta'ala, ulun pasrah aja. Hendak sugih kah ulun, hendak miskin kah, hendak berpangkat kah, hendak kada kah, kada juga mau ubah hati ulun, berubah pandangan ulun ini terhadap orang yang memberi. Kada juga berubah ulun ini dengan pakaian bagus ini merubah pandangan ulun akan nikmat pian, kada. Tetap ulun melihat dengan pakaian ulun yang bagus, pakaian ulun rapi ini jamal dan kamal pian. Pakaian ulun yang bagus, pakaian ulun rapi ini jamal dan kamal pian sempurna. Pandangannya sama aja, pandangannya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala pandangannya. Kada ada. Nah, seperti itulah. Jadi jangan beiktirat kita. Jangan beiktirat kalau orang yang sudah di makam yang seperti ini arif billah itu ada hal yang diberikan Allah Ta'ala terhadap dirinya. Apakah dia itu mastur atau masyur, mau menyembunyikan dirinya, ataupun dia terserah Allah Ta'ala. Hendak dimasurkan, hendak kada bapak. Sudah tidak mempengaruhi lagi bagi orang yang makam di arif billah ini.
Kenapa? Karena hatinya sudah bertakluk dengan jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Bersih hatinya memandang itu. Ulun ni guru aja termasuk mastur juga sakoja. Setiap kali makan gini ulun kada mau juga nang bermewah-mewah itu. Iwa karing ulun makan aja. Enggih bisa mastur juga ulun ni guru aja. Soalnya kada hendak ulun berpuya-puya aja. Amun kita itu, amun kita ada nikmat yang besar, nikmat itulah kita syukuri. Nikmat itu makan ayam panggang misalnya kada apa-apa. Lain juga riganya ayam panggang lawan iwa karing itu lain. Jujur ada. Kita makan iwa karing itu alhamdulillah aja bang, cuma gimit alhamdulillah aja. Tapi mun ayam panggang sate kambing di hadapan kita kan tegancang alhamdulillahnya ya lah. Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa aja. Bersyukur sama-sama ya. Jadi nikmat itu kita yang menyikapinya. Apakah nikmat itu melalaikan kita atau menambah nikmat kepada kita? Menambah kita itu ingat kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Wa amaluhu wa jakiyun, dan amalnya pasti jasidin jakiyun salihun jaidun fi kulli waqtin. Inilah. Nah, makanya jarulun tadi itulah amalnya orang nang saleh tadi, orang nang aribillah tu lillah seberatan kadada lillah bang. Inya beramal rasa ampunnya Allah Ta'ala, zakiyun bersih pulang, kadada memandang dirinya, tujuannya beramal kepada Allah Ta'ala, dan zakiyun bersih, bujur-bujur kadada hendak dipuji makhluk kadada, tidak ada hendak dipuji makhluk, tidak ada sama sekali. Ingin tetap beramalnya terus ya, beramalnya lillahi ta'ala. Arti lillah itulah sampai zahir dan batin. Arti lillah itu, jangan tahulah arti lillah itu. Lillah itu kalau di dalam ilmu nahu bukan karena Allah Ta'ala, ada. Artinya beramal kita tuh milik Allah Ta'ala. Amal kita ini nah miliknya Allah Ta'ala. Zahir yang beramal ini pun miliknya Allah Ta'ala. Paham lah pian? Artinya zahir kita ini kalau beramalia karena ditulungi Allah Ta'ala. Bersih namanya kita itu. Dan kita beramal ini pun kada tujuannya untuk makhluk. Untuk makhluk tu namanya ulun sudah bersih gurai, kada ada hendak makhluk dipuji, makhluk kada ada hendak kada ada, tapi ulun gurai hendak minta pahala. Pahala tu makhluk juga. Ulun gurai kada hendak pahala, cuma ulun hendak jadi wali. Wali itu makhluk juga. Wali itu kalau bang beramaliyah hendak jadi wali, hendak pahala, hendak surga. Surga neraka tu makhluk juga, karena dijadikan oleh Allah Ta'ala. Pahala bang dijadikan juga oleh Allah Ta'ala. Pahala itu dijadikan makhluk juga. Jadi umum orang sudah arif bila bersih, kada ada mengharap pahala, kada mengharap minta apa dengan makhluk, kada ada dengan hendak supaya terhindar dari neraka, kada ada. Zakiyun bersih lillahi ta'ala. Zahirnya dia merasa dia itu kada mampu beribadah kecuali seberatan itu milik Allah Ta'ala, dimampukan oleh Allah Ta'ala. Kada merasanya beribadah. Beribadahnya ini karena kebesarannya, karena mahabbah kepada Allah Ta'ala, karena pengabdiannya aja dengan Allah Ta'ala. Orang yang sudah arif billah itu karena sudah mengenalnya akan dirinya sebagai hamba tadi itu, maka dengan beribadah itu dia menunjukkan sifat kehambaannya, sifat benar-benar ta'aluk. Hamba itu artinya bagawi, kada mengharapkan upah, bagawi atas perintah tuannya, itu hamba. Hamba itu kayak itu kalau dahulu itulah orang di zaman Nabi itu ada namanya hamba sahya. Itu bagawi atas perintah majikannya dan kada diupah. Ujar majikannya siang malam, suruh bagawi siang malamnya dan kada diupah. Itu hamba. Nah kita tuh menunjukkan hamba beribadah siang malam, jangan mengharapkan pahala. Dan sebagai pengabdian kita, dan pengabdian kita itu benar-benar kada ada untuk yang lain selain daripada nang Tuhan kita, yaitu yang menyuruh kita, yang mengawakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ai salihun jarsidin bersih amalnya tadi itu. Zaidun bertambah-tambah terus amalnya itu. Fi kulli waqtin pada tiap-tiap waktu. Jadi kada berwaktu lagi kalau orang amalnya nih. Kalau orang yang sudah di makam arif billah tadi jadi ulun, makanya kada berwaktu amalnya. Dia berpandang kayaknya jadi amalia. Jadi zikir. Kenapa jadi zikir? Karena memandangnya ini ingat dengan kebesaran Allah Ta'ala. Yang dipandangnya itu kebesaran Allah Ta'ala, yang memandang ini juga kebesaran Allah Ta'ala. Jadi ingatkanlah namanya zikir itu. Zikir itu adalah setiap sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala, itu zikir itu hukumnya. Tapi mun pian bertahlilan kita janganlah. Ayo ya kita bertahlil mulai berzikiran.
Berdiam tukang baca tadi ini. Bilang kenapa? Guru jadi berdiam. Asal ingat Jasidin itu jikir sudah, ujar guru belajaran malam Kamis tadi di masjid ya. Ini jangan kayak itu. Ini pakaian orang batiniah, namanya musyahadah. Setiap dia bergerak, melihat, mendengar, menyaksikan terus kebesaran Allah Ta'ala. Tiap waktu bertambah terus ibadahnya. Bertambahnya tuh di mana? Nabi yang tahu lah. Bertambahnya tuh salah. Bila kita nih musahadah lah, musahadah nah berdiam. Ibadah kalau nih memandang tadi nah ibadah nah. Dalam ibadah kita memandang itu semakin nampak tuh kebesaran Allah Ta'ala kita lihat. Bertambah terus. Ya Allah, bagusnya pian maulah ini, bagusnya pian menggerakkan ini, bagusnya pian ini maulah ini. Macam-macam tuh kira timbul di hati kita, menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala. Itu kita bertambah terus, dia itu bertambah, lalu timbul mahabbah kita, timbul cinta dengan Allah Ta'ala, melihat dirinya maha bagusnya pian maulah ulun dina, kuku ulun, tangan ulun, bulu ulun, daging ulun, darah ulun, tulang ulun, hati ulun, pian ulah seberataan ini, memandang di diri kita ini kebesarannya, bertambah terus kecintaannya dengan Allah Ta'ala. Setiap waktu dia itu beribadah dengan musyahadah, maka bertambah terus mahabbahnya dengan Allah Ta'ala. Beribadahnya kada berwaktu lagi, sampai ke dalam WC pun dia beribadah. Kalau orang yang sudah di makam arif billah tadi itu, jadi kada bisa lepas dia daripada ibadah terus, baik ibadah zahir ataupun batin. Walhasil orang yang arif billah itu adalah yang orang hatinya senantiasa ingat dengan Allah Ta'ala, senantiasa musyahadah, menyaksikan, merasa diliputi terus oleh Allah Ta'ala, dan hatinya senantiasa memandang kebesaran Allah Ta'ala. Nah, itu orang yang tadi, orang yang beramalnya seberataan untuk Allah Ta'ala, dan hatinya itu cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersih hatinya, amalnya bersih, hatinya bersih dalam menunaikan ibadah tadi. Jadi orang nang arif billah walhasil kada pernah meninggalkan ibadah. Dan orang yang arif billah itu pasti dicapai menurut ulama kita, itu kada bisa aja dicapai makam arif billah ini dengan ikhtiar, dengan diusahai, yaitu dengan beramal tadi itu, diberikan Allah Ta'ala makam arif billah tadi itu. Adalah orang yang diberikan makam arif billah ini tanpa beramal, ya ada aja, cuma jarang adanya. Karena Allah Ta'ala tuh harus saja memberikan kema'rifahan di hati seseorang tadi. Amunnya Allah Ta'ala kada boleh memberikan, berarti Allah Ta'ala tuh sifatnya terbatas tuh. Misalnya pianina kada begawi, sugih, harus saja. Nang begawi kada sugih, harus saja bagi Allah Ta'ala. Maka itu pentingnya kita belajar tauhid itu. Allah Ta'ala tuh bersifat jaiz namanya. Pian kada begawi, bisa aja sugih. Ada orang begawi dari jam 6 sampai jam 6, tambah pulang malam, kada sugi-sugi. Ada aja. Harus saja bagi Allah Ta'ala. Ada orang yang beramalia siang malam, beramalia. Dalam hadis itu disebutkan hatta yataqarrabu, hampirnya tuh parak benar, sebatas sejengkal aja bahasa kita tadi gitunya, beramalia tuh sampai ke surga. Tapi di dalam takdirnya Allah Ta'ala, di dalam zabarnya Allah Ta'ala, orang ini ditakdirkan masuk nerakanya. Ada juga orang itu ahli maksiat, ibadahkan orang ini neraka wara sudah kada ada lagi. Tetapi Allah Ta'ala menghendakinya itu masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Entah itu kebersihan hatinya, Allah Ta'ala itu kada mungkin memasukkan seorang ke dalam neraka dan memasukkan ke dalam surga kecuali dengan keadilannya. Pasti ada keadilan Allah Ta'ala yang dipandang oleh Allah Ta'ala. Mungkin orang yang ahli maksiat tadi menangisnya di setiap malam, melihat piannya maksiat, tapi dia setiap malam meminta ampun dengan Allah Ta'ala, menundukkan matanya, menundukkan jahirnya, batinnya, ditundukkannya, diserahkannya kepada Allah Ta'ala, bertaubatnya, sehingga taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala, masuknya ke dalam rahmatnya. Ada orang yang ahli beribadah, siang malam beribadah, ternyata di dalam ibadahnya ia merasa bangga dengan ibadahnya, berpegang kepada ibadahnya, berharap dipuji orang, sehingga seluruh ibadahnya itu kada diterima oleh Allah Ta'ala. Karena dia kada menaklukkan ibadahnya itu dengan Allah. Karena dia kada menaklukkan ibadahnya itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selamat.
dari amal-amal kita, daripada sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik amaliyah yang zahir maupun amaliyah yang batin. Dan semoga kita diistiqamahkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana Birlana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, husnil khatimah. Ampun, maaf, minta ridha.